Di tengah suasana penuh syukur memperingati Yubileum Dunia Pendidikan, Paus Leo ke-14 menandatangani sebuah surat apostolik baru yang menandai 60 tahun Gravissimum Educationis, dokumen penting Konsili Vatikan II tentang pendidikan Katolik. Penandatanganan ini tidak hanya menjadi momentum refleksi sejarah, tetapi juga seruan bagi seluruh dunia pendidikan untuk meneguhkan kembali makna belajar, mengajar, dan mencari kebenaran di tengah tantangan zaman modern. Seperti dilansir dari Vatikan News, surat tersebut ditandatangani Paus pada hari Senin di hadapan para mahasiswa dari berbagai universitas kepausan di Roma. Dokumen itu akan dipublikasikan kepada publik pada Selasa 28 Oktober. Usai penandatanganan, Paus Leo ke-14 memimpin Misa Kudus di Basilika Santo Petrus. Dalam homilinya, beliau mengajak umat untuk memahami arti ziarah yang menjadi lambang Yubileum, sebuah perjalanan rohani yang terus bergerak menuju pembaharuan. Dengan suara tenang namun penuh makna, Paus mengatakan, hidup hanya memiliki arti ketika dijalani sebagai sebuah perjalanan. Beliau menjelaskan bahwa melewati ambang pintu suci bukan hanya simbol tradisi, tetapi juga panggilan bagi umat beriman untuk bergerak, meninggalkan kehidupan lama menuju hidup yang baru. Dari perbudakan menuju kebebasan, menurut Paus, iman sejati tidak pernah statis. Ia adalah proses yang terus berlanjut, sebuah peralihan yang menghadirkan harapan dan pembaharuan setiap hari. Dalam bagian homilinya yang ditujukan khusus bagi para pelajar dan cendekiawan, Paus Leo ke-14 mengajukan sebuah pertanyaan. Anugerah apakah yang paling dalam menyentuh hidup para penuntut ilmu? Lalu beliau menjawab sendiri, itulah rahmat dari pandangan yang menyeluruh, kemampuan untuk melihat melampaui diri sendiri dan menangkap cakrawala kehidupan. Paus mengajak dunia pendidikan untuk tidak hanya mengejar pengetahuan teknis, tetapi juga kebijaksanaan yang menyatukan pengetahuan dengan makna. Beliau menegaskan, belajar sejati adalah proses pembebasan, membebaskan manusia dari keegoisan dan ketertutupan batin. Sebagaimana Kristus menegakkan perempuan yang bungkuk selama 18 tahun, demikian pula pendidikan sejati menegakkan manusia agar berdiri tegak, memandang ke atas kepada Allah dan sesama, bukan sekedar menunduk pada diri sendiri. Menurut Paus, mereka yang belajar sungguh-sungguh akan diangkat, meluaskan cakrawala, dan memperoleh pandangan baru tentang hidup. Paus Leo ke-14 juga menyoroti tantangan besar zaman modern. Beliau menyesalkan bahwa manusia kini begitu ahli dalam rincian-rincian kecil kehidupan, namun kehilangan pandangan besar tentang makna keberadaan. Di tengah fragmentasi ilmu dan informasi yang semakin rumit, Paus mengajak para ilmuwan dan akademisi untuk menemukan kembali harmoni antara intelek dan ruh. Beliau menyebutkan teladan para santo dan santa besar, seperti Santo Agustinus, Santo Thomas Aquinas, Santa Teresa dari Avila, dan Santa Edith Stein, tokoh-tokoh yang menghidupi kesatuan antara iman dan akal budi. Paus menegaskan gereja sangat membutuhkan cara berpikir yang menyeluruh ini, tidak hanya untuk hari ini, namun juga untuk masa depan. Beliau mengingatkan agar karya ilmiah dan penelitian tidak berhenti pada teori semata, melainkan menjadi sarana transformasi hidup, memperdalam iman, dan memperteguh kesaksian akan Injil. Dalam bagian berikutnya, Paus menggambarkan peran para pendidik sebagai karya belas kasihan sejati. Mengajar menurutnya adalah tindakan yang mirip dengan mujizat Yesus. Tindakan yang mengangkat manusia agar menemukan dirinya, berpikir kritis dan memiliki hati nurani yang matang. Paus menegaskan bahwa universitas-universitas Katolik dan kepausan harus terus melanjutkan tindakan Kristus ini, menjadikan pendidikan sebagai wujud kasih yang nyata, kasih yang dijalankan melalui studi dan pendampingan intelektual. Beliau juga menekankan bahwa memberi makan rasa lapar akan kebenaran bukan sekedar kewajiban akademik, melainkan tugas kemanusiaan yang mendalam. Paus mengatakan, memenuhi kelaparan akan kebenaran dan makna adalah tugas yang esensial, sebab tanpa keduanya manusia akan jatuh dalam kehampaan bahkan menuju kematian. Di hadapan para dosen dan mahasiswa, Paus mengingatkan bahwa dunia akademik bukanlah ruang logika, tetapi juga tempat tumbuhnya iman dan pengharapan.
Beliau mendorong agar Universitas Katolik menjadi komunitas yang membangun dialog antara iman dan ilmu pengetahuan, ruang di mana pencarian kebenaran mengantarkan manusia untuk mengenal dirinya dan mengenal Tuhan. Beliau juga menegaskan bahwa setiap proses belajar harus berakar pada cinta, cinta pada kebenaran, cinta pada sesama, dan cinta pada kehidupan. Menutup homilinya, Paus Leo ke-14 mengingatkan bahwa pencarian akan kebenaran tidak hanya membawa pengetahuan, namun juga menumbuhkan rasa memiliki dan kepercayaan diri sebagai anak-anak Allah. Beliau mengutip surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kamu tidak menerima roh perbudakan untuk jatuh kembali dalam ketakutan, tetapi menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Melalui kutipan ini, Paus menegaskan bahwa belajar dan meneliti adalah bagian dari perjalanan iman, perjalanan untuk menemukan kembali bahwa kita tidak sendirian. Kita milik Bapa yang penuh kasih, yang memiliki rencana bagi setiap hidup manusia. Di akhir misa, Paus berdoa bagi seluruh komunitas akademik di dunia. Beliau berpesan agar para pendidik, peneliti, dan mahasiswa menjadi pribadi yang tegak, tidak tertunduk pada diri sendiri, dan senantiasa membawa sukacita dan penghiburan Injil kemanapun mereka pergi. Dengan demikian, melalui pesan dalam surat apostolik dan perayaan Yubileum Dunia Pendidikan ini, Paus Leo ke-14 kembali menegaskan misi gereja dalam bidang pendidikan, bahwa belajar bukan sekedar menambah pengetahuan, namun memperdalam kemanusiaan, bahwa mengajar bukan sekedar mentransfer informasi, tetapi membangkitkan kehidupan dan harapan. Dari Vatikan, pesan Paus Leo ke-14 menjadi pengingat bahwa pendidikan sejati adalah perjalanan menuju kebebasan, kebenaran, dan kasih. Sebuah perjalanan yang menegakkan martabat manusia sambil membuka jalan menuju Allah.